Kali ini saya akan memfasilitasi perkuliahan mata kuliah Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. Adapun pada mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa atau memberikan pemahaman kepada siswa terkait kebijakan luar negeri Indonesia sebagai hal yang sangat esensial, bukan hanya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, melainkan mampu memahami dan menjalankan kebijakan luar negeri dalam keadaan sebenarnya. Mata kuliah ini terbagi dalam 3 fase pembelajaran, di mana pada bagian pertama mahasiswa dibekali mengenai kajian teoritis dari kebijakan luar negeri, bagian kedua tentang kebijakan luar negeri Republik Indonesia, dinamika kebijakan luar negeri Republik Indonesia pada setiap masa kepemimpinan presiden, dan pada bagian ketiga tentang kebijakan luar negeri Indonesia pada isu-isu kontemporer. Mata kuliah ini tidak hanya memberikan pemahaman kontekstual kepada rekan-rekan mahasiswa terkait kebijakan luar negeri Indonesia, melainkan juga melatih mahasiswa untuk melakukan kritik dan nanti mendesain ulang kebijakan luar negeri Indonesia melalui penugasan kelas. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan ini, apa yang ingin dicapai dari perkuliahan ini? Pada akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang kebijakan luar negeri dari masa ke masa beserta tantangannya dalam fenomena global yang dilalui oleh Indonesia. Adapun sistem pembelajaran yang didesain dalam kelas ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Terdapat ceramah pada setiap perkuliahan diikuti dengan diskusi-diskusi yang dilakukan untuk memantik daya kritis mahasiswa dan pemahaman mahasiswa terhadap isu atau topik yang sedang dibahas. Materi pembelajaran dalam mata kuliah Kebijakan Luar Negeri Indonesia ini mencakup teori atau pendekatan-pendekatan kebijakan luar negeri, bagaimana menganalisa kebijakan luar negeri, menjelaskan terbentuknya kebijakan luar negeri Indonesia, menjelaskan kebijakan luar negeri pada era Soekarno, Soeharto, hingga Presiden Joko Widodo, kemudian menjelaskan keterkaitan peran Indonesia dengan ASEAN, menjelaskan hubungan Indonesia dengan negara adidaya seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia, menjelaskan hubungan Indonesia dengan negara berkembang lainnya, terutama negara-negara selatan, menjelaskan kebijakan Republik Indonesia dalam isu keamanan, militer, dan HAM, serta isu-isu law politics lainnya seperti pandemi COVID-19, pembangunan internasional, dan perdamaian internasional. Serta menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Prabowo beserta tantangannya, termasuk mendesain kebijakan luar negeri Indonesia masa mendatang. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, di mana saya bertindak sebagai koordinator mata kuliah ini dengan model pembelajaran bauran. Pada sebagian besar bentuk pembelajaran akan dilakukan dengan perkuliahan tatap muka di kelas, dan sebagian lainnya dilakukan dengan perkuliahan tatap maya berupa webinar. Dalam kelas ini kami juga mendesain perkuliahan webinar yang mengundang ahli atau akademisi yang ahli dalam bidang-bidang atau topik-topik yang termuat dalam kurikulum kami. Dalam mata kuliah ini terdapat 3 penilaian. Yang pertama, penilaian diskusi atau kuis, di mana setiap pertemuan itu dinilai 5% aktivitas kelasnya, baik itu berbentuk diskusi maupun kuis yang akan diselenggarakan pada setiap pertemuan. Penilaian kedua, dalam mata kuliah ini terdapat 3 penilaian
atau komponen penilaian. Yang pertama adalah diskusi atau kuis dengan bobot 50%. Bobot 50% ini dibagi ke dalam 10 pertemuan perkuliahan. Jadi pada setiap perkuliahan yang terdapat kuis atau diskusinya itu dinilai dengan bobot 5%. Setelah itu, tugas kedua adalah esai atau pengganti UTS yang berbentuk esai dengan bobot 20%. Dan tugas ketiga sebagai pengganti UAS adalah penulisan policy brief atau rancangan kebijakan dengan bobot 30%. Adapun indikator keberhasilan mahasiswa dalam mengerjakan penilaian pertama adalah mahasiswa aktif di kelas atau mahasiswa mengerjakan kuis dengan nilai yang baik dan terukur. Penilaian kedua esai terdapat beberapa kriteria agar mahasiswa dapat mendapatkan nilai yang baik. Antara lain adalah esai tersebut jelas, koheren, dan komprehensif, serta kuat dalam argumentasinya. Penilaian ketiga yaitu kertas kebijakan. Indikator yang digunakan antara lain adalah daya pikir kritis mahasiswa, apakah mahasiswa membaca referensi yang cukup, apakah menggunakan ide otentik, serta organisasi tulisan, apakah sudah merepresentasikan tulisan yang koheren dan terstruktur, apakah tulisan yang ditulis itu singkat dan jelas sebagaimana policy brief seharusnya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan kelas pada mata kuliah kebijakan luar negeri. Berikutnya adalah tayangan micro teaching yang dilakukan di kelas. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di kelas KLNRI atau Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam mata kuliah ini saya mengampu berdua dengan Bu Priska. Akan ada dua pembahasan hari ini yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Pertama terkait topik pengantar mata kuliah Kebijakan Luar Negeri RI. Yang kedua logistik kelas, penugasan, pertemuan, dan lain sebagainya. Oke? Kita mulai dari memahami kebijakan luar negeri terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang kebijakan luar negeri, itu selalu rumusnya ada dua variabel yang masuk dalam perumusan kebijakan luar negeri. Pertama, global dynamics atau dinamika internasional, dinamika global, plus domestic politics. Jadi dinamika global ditambahkan politik dalam negeri atau domestic politics. Keduanya ini sama dengan foreign policy. Jadi kalau meramu atau memformulasikan foreign policy, ada dua variabel yang harus teman-teman consider dalam perumusannya. Apa itu foreign policy? Menurut Alden dan Aran, foreign policy itu an ever changing story of how states, bagaimana negara, institusi, bahkan aktor non-negara seperti masyarakat gitu ya, engage with one another within a dynamic international system. Mereka berinteraksi, engage satu sama lainnya dalam sistem internasional. Okay. Secara garis besar terdapat dua hal yang mempengaruhi kepentingan nasional atau national interest. Jadi menurut Lamy dalam catatannya tahun 2007, the articulation of national interest, kepentingan nasional yang tadi disebut sebagai domestic politics, itu dipengaruhi oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan material interest dan ideational interest. Yang material interest itu kurang lebih adalah physical security, keamanan kita,
hidup kita gitu ya, perdagangan, kesejahteraan berkaitan dengan ekonomi, natural resources, dan control of territory. Yang material interest ini bersinggungan dengan hal-hal yang bisa dilihat, disentuh begitu ya, termasuk control of territory. Kalau teman-teman lihat peta begitu atau pergi ke perbatasan, kita tahu, oh ini batasnya Indonesia, oh ini batasnya Malaysia. Okay? Itu disebut sebagai material interest. Kepentingan nasional berdasarkan unsur-unsur yang materialistik, bisa dilihat, bisa dipegang gitu ya, bisa diraba. Kebalikannya, ada kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh ide gagasan. Nah, ideational interest ini selalu intangible sifatnya, tidak bisa dilihat, kebalikannya dengan material interest, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba gitu ya. Hanya ada dalam bentuk bentuk-bentuk intangible. Di antaranya adalah values, nilai. Nilai itu kan kita nggak pernah lihat bentuknya nilai itu kan. Nilai itu gagasan, kesepakatan antara saya dengan Dias, saya dengan Viola, itu membentuk nilai komunikasi antara kita. Begitu juga dengan norma. Dalam satu kelas ini, norma yang kita sepakati adalah tidak boleh datang atau datang ke kelas telat lebih dari 15 menit. Itu norma yang terbentuk. Ada bentuknya nggak ada. Itu berbentuk gagasan. Ideas political system itu juga bentuk dari idea. Demokrasi, otoritarianisme, komunisme itu tidak bisa dilihat. Iya, hasil dari komunisme, hasil dari demokrasi, teman-teman bisa lihat. Tapi demokrasi as an idea, itu teman-teman nggak bisa lihat. Komunisme as a political system, itu tidak bisa dilihat. Dan termasuk economic system. Sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi kapitalis gitu ya, atau yang sistem ekonomi seperti Korea Utara yang tertutup ala komunis, itu tidak bisa dilihat. Hasilnya bisa kelihatan, tapi sistemnya itu tidak bisa dilihat. Itu diantaranya beberapa hal yang mempengaruhi both domestic politics dan global dynamics. Jadi ada faktor-faktor material dan non-material interest atau additional interest yang mempengaruhi. Berikutnya, pertanyaan yang muncul adalah dari hal-hal materialistik tadi atau hal-hal yang sifatnya ideational tadi, global dynamics plus domestic politics, muncul pertanyaan, bagaimana kebijakan luar negeri itu dibentuk atau dibuat? Ada beberapa pertanyaan yang we have to consider saat teman-teman besok kalau menjadi policy maker, kerja di Kemlu. Ada hal-hal yang teman-teman harus consider saat teman-teman membuat kebijakan luar negeri. Di antaranya, menurut teman-teman, do ideas, identity, dan history matters as much as material power in foreign policy? Apakah ide gagasan, bahkan identitas gitu ya, sejarah berpengaruh dalam material power in foreign policy? Coba, ya, Ilsa. Yes, it is entirely has the same level of urgency with natural powers because they come hand in hand. For example, in European Union, without the historical matter, without the identity and the ideas, they cannot perceive the amount of material or tangible stances they have today. So thus the tangible stance is also needed in order to achieve the ideas and identity and history. Iya. Jadi nggak bisa ditinggal salah satunya, dua-duanya ya berjalan hand in hand. Gitu. Bukan berarti yang material forces lebih penting dan ideational forces less important. Keduanya sama-sama penting. Itu yang harus teman-teman consider nanti saat menjadi policy maker terutama.
Jadi jangan berpikir bahwa yang penting material forces aja, Indonesia national interest-nya harus berkiblat pada material forces. Enggak juga, ada additional, termasuk agama. Religion itu juga nilai-nilai yang dipertahankan oleh Indonesia, seperti kebijakan luar negeri Indonesia suka tidak suka terhadap kemerdekaan Palestina. More or less itu juga dipengaruhi oleh sentimen-sentimen agama. Pertanyaan kedua, ini teman-teman yang mau menjawab silahkan angkat tangannya. How important is the leader's personal experience in shaping foreign policy choices? Seberapa penting sih pengalaman pemimpin kita itu dalam... Sekarang kita coba bermain Kahoot, kuis, ada 5 soal yang teman-teman bisa ikuti. Teman-teman bisa buka kahoot.it. Setelah itu masukkan pin gamenya. Sudah? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Salah-salahin dulu. Yang tidak termasuk dalam pertimbangan dalam membuat kebijakan luar negeri, ini pilihan ganda. Wih. Wih. Kita lihat siapa yang pertama. Batu besar siapa? Siapa? Benar atau salah, kebijakan luar negeri tidak sama dengan hubungan internasional. Wih. Siapa yang salah? Apa? Oke, tetap gue. Yang tidak termasuk physical interest, ini pilihan ganda. Wih. Ada yang salah satu. Nomor 4, yang tidak termasuk ideational interest. Lebih cepat dari detiknya ya berjalan. Ada yang 2 salah. Terakhir kita lihat. Terakhir, benar atau salah, pondasi kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas. Ini harusnya benar semua nih. Jeno siapa? JJ Seledo, Zelita, dan pertama adalah Batu Besau. Terima kasih teman-teman partisipasi. Sebelum sesi 1 selesai, ada pertanyaan? Saya Mas. Ya, baik, silakan. Tadi kan di pertanyaan itu ada kebijakan bebas aktif itu sebagai fondasi Indonesia. Apakah kebijakan bebas aktif itu bisa diubah atau enggak, atau pakem cuma bisa itu aja kita terapkan? Pada prinsipnya kebijakan luar negeri bebas aktif itu bisa dirubah, karena itu bukan sesuatu yang saklek ya teman-teman, bukan seperti kitab suci yang tidak bisa dirubah oleh generasi setelahnya gitu ya. Termasuk contohnya Pancasila pun kalau kita mau ekstrim bisa dirubah, termasuk kebijakan luar negeri bebas aktif. Tapi permasalahannya adalah literatur itu banyak menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif ini selalu relevan di semua tantangan. Zaman dulu tantangannya dengan sekarang itu berbeda. Tapi ada literatur, contohnya yang dari CSIS menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri hari ini itu masih bisa dilakukan secara bebas aktif, meskipun
Indonesia harus menjauhi Tiongkok atau harus menjauhi Amerika Serikat dan melakukan diversifikasi pasar ekonominya ke negara-negara lain, itu masih dimungkinkan. Ini yang menjadi poin bebas aktif. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak, itu boleh-boleh saja. Asalkan kebijakan, asalkan pemangku kepentingannya memang berniat untuk ada willingness untuk mengganti. Tapi pertanyaan yang muncul dari pertanyaan Wahis itu adalah, kalau saya, apakah itu masih relevan atau tidak? Nah, jawabannya masih relevan di segala tantangan, maka dia tidak perlu diganti, meskipun bisa diganti. Bisa dipahami ya, Wahis ya? Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Terima kasih teman-teman partisipasinya. Untuk sesi pertama saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita break, setelah ini kita break 5 menit. Setelah itu nanti kita masuk lagi untuk membahas kelas logistik. Jadi silabus dan penugasan dan lain-lainnya. Oke, kita break 5 menit ya teman-teman ya. Terima kasih. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.